dimana pendampingan ini terakhir dia Ujang ya, sudah agak kerasa ya, sudah mau beres juga PPG PKG PJP ini untuk angkatan 10. Nah untuk itu Pak Ujang kemarin sudah diinformasikan bahwa saya akan memilih beberapa hal yang kita akan diskusikan mengenai pendampingan ini ya, yang tadi sudah dijelaskan juga. Kita akan ada refleksi feedback yang 360 derajat, terus ada yang penilaian pemutaran kaset, kemudian ada juga mungkin persiapan untuk lokal kali yang ketujuh. Nah maka itu Ujang apakah selama 1 bulan terakhir rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya mungkin yang sudah dicapai pasti yang kemarin kita pendampingan kan menanyakan perihal kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 bulan terakhir. Menurut Pak Ujang ada proses apa saja bisa diceritakan dulu proses 1 bulan ini itu melakukan pemetaan aset ya Pak, aset sekolah modul ya, dengan berkolaborasi dengan warga sekolah ya Pak, kepala sekolah, siswa, rekan sejawat dan orang tua siswa. Jadi itu tindakan dari pendampingan kemarin yang dilaksanakan ya kemarin dengan rekan sejawat dengan sekolah juga ya. Terima kasih Pak Ujang atas proses yang sudah dilakukan Ujang. Tentunya 1 bulan terakhir ini kan banyak tugas juga ya, persiapan waktu juga Pak Ujang ya. Nah oke, kita lanjut Pak Ujang. Kemarin tentunya waktu pendampingan yang kedua Ujang sudah melaksanakan penilaian ke feedback ya, umpan balik yang sudah sama derajat yang diisi oleh rekan sejawat, peserta didik, kepala sekolah itu juga. Nah sekarang saya akan menanyakan nih, jadi dari hasil feedback 3 sampai derajat ini yang yang sudah diisikan questionnaire kepada peserta didik, rekan sejawat dan kepala sekolah ya. Nah berdasarkan feedback itu ada ya yang kurang baik atau yang perlu ditingkatkan menurut responden yang Pak Ujang data atau di kuesionernya ya mengenai kompetensi yang Pak Ujang miliki. Nah bisa dijelaskan kekurangannya misalkan kepada rekan sejawat, kepada siswa atau sekolah saya itu kompetensi mana yang mungkin kurang baik atau mungkin bisa diceritakan dari umpan baliknya dari kepala sekolah kepala sekolah saya harus lebih berani jangan merasa ragu untuk mengajak berkolaborasi dengan rekan sejawat walaupun itu rekan sejawat tersebut senior saya, jangan merasa segan gitu ya, yang dari kepala sekolah yang merasa segan untuk berkolaborasi kerjasama walaupun dengan senior kita ya. Dan untuk dari rekan sejawatnya yang perlu ditingkatkan itu terus mencari dan menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif supaya lebih menyenangkan. Kemudian untuk dari murid kemudian dari umpan baliknya yang perlu ditingkatkan itu kerjasama dengan orang tua Pak, mengajak orang tua bertemu, membahas tentang masalah siswa kelas juga dan itu yang masih perlu ditingkatkan itu ya. Tentunya dalam pasti pandangan itu kan berbeda-beda yang rekan sejawat saya itu berarti yang kegiatannya yang di sekolah seperti kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dengan siswa dengan murid berarti harus kolaborasi dengan orang tua yang perlu ditingkatkan. Nah dari permasalahan yang barusan Pak Ujang sebutkan, rencana kedepannya yang akan dilakukan mengenai kompetensi gerak yang Pak Ujang miliki bagaimana? Untuk rencana kedepannya saya akan mengikuti lagi berbagai pelatihan mandiri ya Pak, secara mandiri supaya lebih ada supaya untuk mencari dan menerapkan metode pembelajaran yang menggunakan kreatif. Gitu Pak. Itu ya untuk kita dapatkan pemahaman lagi ya mengenai kompetensi atau mungkin terus-terusan dicoba saya itu kompetensi mana yang
meningkatkan gitu ya Pak Ujang. Nah tentunya dalam proses meningkatkan kompetensi sebagai guru penggerak di Pak Ujang ini tentunya pasti ada yang akan dilibatkan dalam meningkatkan kompetensi yang Pak Ujang gitu. Ini siapa saja bisa disebutkan? Tentunya ya dalam untuk meningkatkan kompetensi yang berperan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, murid juga, orang tua siswa juga, mereka kolaborasi dengan semua warga sekolah. Jadi kolaborasinya mungkin dengan tadi ya bertanya kembali komunikasi ya. Kan ini kuesioner lagi ya ada bapak ibu guru atau sekolah juga ya. Dan mudah-mudahan dengan begitu berarti bisa meningkatkan juga ya, mungkin ada yang kurang yang harus diperbaiki. Bagus ya Pak Ujang, mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana ya. Nah kemudian barusan saya sudah materi apa yang Pak Ujang sebutkan ingin ditingkatkan atau mungkin atau mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Nah kemudian saya akan lanjut mengenai perubahan dalam pembelajaran. Intinya kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas ya, sesuai apa yang Pak Ujang dapatkan di saat modul 1 sampai ke 3 ya. Dan banyak nih materinya kalau selama 6 bulan banyak materi yang sudah pegang 5 dan diterapkan juga di kelas. Nah tentunya di dalam setelah menjalani 6 bulan pendidikan guru ini, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Banyak ya ilmu yang saya dapatkan selama 6 bulan ini di CGP. Di antaranya saya merasa lebih percaya diri Pak dalam mengambil peran sebagai pemimpin pembelajaran ya Pak. Saya lebih percaya diri dalam mengajar, kemudian lebih terbiasa berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian pendidikan guru penggerak ini menekankan pentingnya refleksi Pak. Sebelum saya mengikuti guru penggerak, saya jarang melakukan refleksi pembelajaran ya Pak. Menanyakan bagaimana perasaan mereka setelah belajar, apa yang dipelajari mereka hari ini. Sebelum guru penggerak itu saya jarang melakukan. Sekarang sudah saya terbiasa lah melakukan hal itu Pak. Jadi sudah ada perubahan ya yang dirasakan mengenai dalam pembelajaran yang Bapak jangkakan di kelas. Nah berdasarkan yang Bapak alami ini, tentunya ada perubahan yang terjadi baik itu di murid ya, sama antara belajarnya di peserta didik. Nah setelah menjalani 6 bulan program guru penggerak ini, ada perubahan apa saja yang dialami oleh murid mereka? Mereka menjadi lebih antusias Pak, lebih semangat dalam belajar. Ya, rasa ingin tahu mereka, terus mereka juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, bisa belajar juga secara mandiri. Ya, mereka sudah bisa tutor sebaya gitu. Kalau ada yang sudah bisa berbagi ilmu dengan rekan sejawatnya, dengan rekannya. Jadi intinya sudah ada perubahan ya. Nah apa saja yang membuat Pak Ujang kan pasti ada keluh-kesah ya dalam 6 bulan ini ya. Nah menurut Pak Ujang yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan, itu bisa dijelaskan apa saja? Cukup memuaskan. Bisa mendapatkan ilmu baru, pengalaman baru, kemudian sekaligus setelah mendapatkan ilmu bisa langsung diterapkan gitu Pak. Karena harus ada aksi nyatanya gitu yang berbeda mungkin dari program CGP ini. Ilmu yang didapatkan itu harus langsung diterapkan melalui aksi nyata gitu Pak, yang saya memuaskan. Terus juga ya, juga saya sudah lihat hasil nyata Pak Ujang sangat luar biasa sekali ya, dengan kali menggunakan digitalisasi dan sebagainya, sangat luar biasa sekali. Nah, ada nggak yang mungkin menurut Pak Ujang itu menantang dalam yang cukup menantang yang dari awal yang menjadi permasalahan mungkin
mengatur waktu Pak, mengatur waktu, sempat juga saya heran itu Pak, mengatur waktu antara tugas CGP dengan tugas mengajar juga ya Pak. Jadi semakin kesini, oh jadi mana dulu yang skala prioritas Pak, skala prioritas ya. Itu Pak. Awalnya yang menjadi masalah itu pengaturan waktu. Karena berkaitan apa juga dengan pembelajaran itu Iya, ya tidak cukup sih. tapi alhamdulillah ya dari Alhamdulillah, dari semuanya ya dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Pak Ujang sudah menceritakan perubahan dalam pembelajaran. Mungkin nanti kita akan diskusi lagi ya mengenai perubahan dalam pembelajaran. Kemudian Pak Ujang kemarin sudah ditugaskan di PI di PI 5 ya mengenai pemetaan aset. Beberapa hal ini tadi waktu itu dijelaskan bahwa silakan Pak Ujang berkolaborasi dengan rekan guru sejawat atau dengan kepala sekolah, murid, tokoh, masyarakat, tua dan anak-anak. Nah, tapi itu sudah dilaksanakan ya. Menurut Pak Ujang kemarin ketika melaksanakan pemetaan aset itu siapa saja aktor yang terlibat dalam proses aktor yang terlibat itu adalah kepala sekolah, kepala sejawat, murid, orang tua dan tokoh masyarakat. Nanti ada yang lengkap ya. Nah, bagaimana proses yang Bapak lakukan dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Yang pertama melakukan pemetaan, itu diskusi dengan warga sekolah ya, seperti kepala sekolah, rekan sejawat, murid dan orang tua. Yang kedua kemudian menginventarisir ya sumber daya fisik, manusia, finansial dan lain-lain. Kemudian melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penggunaan sumber daya tersebut. Efektivitas ya. Jadi bagaimana proses untuk berarti ini pasti dalam mengimplementasi barusan pasti tentunya ada kendala ya, tantangan yang Bapak hadapi. Nah, tantangan yang barusan Pak Ujang jalani tentunya ada bagaimana cara mengatasinya melewati itu. Tantangannya orang tua seringkali untuk dilibatkan dalam proses pengembangan sumber daya sekolah itu masih sulit karena mungkin orang tua itu karena ada faktor kesibukan, orang tuanya kadang orang tuanya ya sibuk, kemudian kurang mengerti sama dengan sumber daya itu. Jadi itu tantangannya Pak, orang tua masih sulit untuk dilibatkan gitu. Cara mengatasinya mungkin menggerakkan lagi paguyuban. Sebenarnya di sekolah ini ada paguyuban orang tua, tapi kurang aktif Pak, mungkin itu harus dilanjutkan lagi. Tapi dengan begitu kan dengan ada paguyubannya berarti ada kepengurusan juga, ada kelas ya, ada koordinator kelasnya gitu ya. Kemudian bisa mungkin langsung komunikasi juga intens ya kalau udah ya. Sekarang sudah pernah berjalan diaktifkan lagi, tidak berarti kayaknya itulah untuk mengaktifkan kembali ya pagi ini. Nah, bagaimana perasaan Pak Ujang ketika membuka aset yang mengeliminasi aset atau sumber daya yang ada di sekolah? Tentunya ada perasaan bagaimana gitu ya? Silahkan diceritakan bagaimana perasaannya merasa setelah pemetaan aset ya, merasa lebih optimis ya akan potensi pengembangan sekolah. Tahu potensi yang ternyata sekolah ini punya potensi ya, yang harus dikembangkan. Kemudian merasa percaya diri dalam meningkatkan dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan pengelola juga kan, guru juga sebagai pengelola aset ya Pak di sekolah. Jadi sudah ya. Nah, kalau pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolah itu bagaimana? Pertimbangannya yang pertama efisiensi penggunaan, pertimbangannya memastikan sumber daya yang diidentifikasi dapat digunakan dengan maksimal ya Pak. Contohnya misalkan kan ada IT, seperti laptop, proyektor,
tapi harus diimbangi dengan gurunya mengikuti BIM kayak pelatihan gitu kan. Kalau ada alat tapi gurunya tidak bisa menggunakan itu kan percuma juga Pak. Jadi pertimbangannya efisiensi penggunaannya Pak. Lalu tentunya dalam misalnya Ujang menceritakan terdapat hal yang dapat dijadikan sebagai sekolah yang belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung. Mungkin mungkin yang harus dikembangkan lagi sumber daya itu yang keterlibatan orang tua Pak. Keterlibatan orang tua. Sebenarnya kan murid STT itu banyak. Ya. Pasti kan orang tuanya juga banyak orang tua. Sebenarnya kalau bisa dibelakang lagi penggulikannya akan menjadi aset yang sangat berpotensi untuk sangat bagus. Ya, apalagi kan yang namanya orang tua masih mendukung ya program yang dilakukan oleh Presiden. Nah kalau begitu berarti Ujang terima kasih. Selanjutnya kita mungkin kita berdiskusi dengan rekan Ujang ya yang kemarin menjadi aktor juga yang dilibatkan dalam proses pemetaan. Kita langsung ketemu dengan siapa? Munanya yang mewakili Ibu Kota Sekolah. Terima kasih sudah ada di sini. Kita akan diskusi dengan dan sudah dapat tugas yang dikerjakan sebelum Pak itu mengenai pemetaan aset yang dilaksanakan oleh wali sekolah, kemudian bersama dengan dan di sini ada beberapa yang saya akan tanyakan dulu Ibu, mohon izin dan saya sebelumnya terima kasih membantu Ujang untuk setiap saya dan dengan kalian. Nah Bu, sebenarnya saya akan bertanya melihat kemarin kan Ibu sudah bersama Ujang untuk bersama-sama dengan terlibat untuk pemetaan aset dan bagaimana proses dalam menentukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah kemarin. Kemarin kami mengadakan kerjasama ya Pak Ujang ya, berkolaborasi diskusi tentang pemetaan aset yang ada di sekolah ya. Kemudian kami juga menginventarisir barang-barang baik berupa fisik maupun non fisik ya. Misalkan kalau di sekolah itu ada sumber daya manusianya, ada fisiknya mungkin berupa mobiler ya Pak ya, seperti ada kursi, meja, papan tulis dan lain sebagainya. Kemarin sudah dipetakan dan alhamdulillah kita jadi mengetahui bagaimana cara memetakan aset yang ada di sekolah. Ya banyak sekali. Nah kemudian di dalam kemarin kan tentunya di dalam proses pemetaan itu ya, pemetaan itu ada beberapa hal yang menjadi kendala ibu melakukan identifikasi. Nah di bagaimana ibu mengatasi kendalanya itu kami berdiskusi bagaimana supaya aset itu bisa tepat guna gitu Pak ya. Bagaimana aset itu bisa dikelola dengan baik. Ya. Adapun kendalanya mungkin Bapak banyak sekali ya karena di sini ada keterbatasan lahan. Kita itu kekurangan rombel, tapinya tidak bisa untuk membangun lagi rombel yang baru karena keterbatasan lahan tersebut. Kemudian kita juga terkendala dari anggaran Pak. Iya, anggarannya tidak ada, sulit untuk mendapatkan anggaran untuk RHB. Iya. Jadi kenyataannya mengatasi seperti itu. Nah tentunya Pak, tentunya dengan aset ini masih ada juga seperti lain yang dimiliki oleh masyarakat ya kolaborasi dengan orang tua juga ya. Warnanya kedepannya juga bisa menemukan lagi nih tantangan-tantangannya untuk mengatasi kendala itu bisa komunikasi dengan masyarakat atau dengan orang tua. Nah bagaimana rasanya gini ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya? Perasaannya senang dan bahagia dengan adanya diskusi tersebut.
jadi mengetahui aset sekolah itu ternyata banyak yang bisa dimanfaatkan, baik aset fisik maupun non fisik, baik aset yang ada di sekolah maupun aset yang ada di lingkungan sekolah. Iya, itu bisa dipergunakan untuk pembelajaran, Pak. Iya. Betul. Lagi di sana kan banyak sekolah juga Iya. ya, banyak ada beberapa sekolah Iya, bisa betul. menggunakan lahan di lapang juga kan Iya, ada betul. ya. Luar biasa itu strategis kalau bilang sekolah yang betul-betul bisa memanfaatkan aset-aset yang ada di luar sekolah juga. Nah kemudian pertimbangan ibu dalam menentukan sumber daya sekolah. Pertimbangan untuk menentukan sumber daya sekolah dilihat dari kebutuhan belajar murid, Pak. Iya, kebutuhan belajar muridnya itu apakah A jenisnya ataukah B. Kemudian kami petakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid tersebut. Iya. Sehingga aset yang akan digunakan itu tepat guna. Iya. Nah tentunya dalam menentukan sumber daya barusan terdapat hal yang mungkin yang belum ditemukan dalam proses kemarin ini ada yang belum ditemukan sumber daya manusianya mungkin Pak, alumni dari SDN 3 Cisomang ya, alumni dari SDN 3 Cisomang itu belum terlangkul gitu ya. Iya, sehingga padahal banyak kan alumni dari SDN 3 Cisomang ini yang sukses Pak, ada yang menjadi dokter ya dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita mendayagunakan alumni sekolah ini bisa lebih maju lagi ya. Kemudian kita juga belum bisa untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan anggaran ya, untuk baik untuk perbaikan sekolah maupun yang lainnya. Apalagi di sini ya lingkungannya banyak yang pengusaha-pengusaha. Iya Pak. Terus kemudian ada ikatan alumni juga. Iya. Dan juga alumni ya. Alumni. Aset luar biasa sih sebenarnya ini Iya. aset yang luar biasa tuh. Sekaligus ada alumni Iya. juga lebih penggerak nanti motor penggerak. Mudah-mudahan harusnya nanti diadakan grup alumni ya Pak, untuk menggerakkan alumni supaya betul. bisa menjadikan SDN 3 Cisomang ini menjadi lebih maju lagi. Jadi selain tadi Kak Ojang mengembangkan paguyuban, Iya. ada ikatan alumni. Iya, juga. ada Pak. Luar biasa sekali. Kalau paguyuban mungkin untuk per kelas itu sudah berjalan ya Pak, namun belum maksimal. Ya, aktifkan kembali. Iya. Meskipun digerakkan Iya, ada lagi ya. gitu. Terus ada kenyedna untuk sindau. Mudah-mudahan dengan adanya kemarin pemetaan pemetaan aset, mudah-mudahan bisa membantu peserta juga ya, belajar sekolah juga bagaimana mereka bisa mencapai apa yang ya. Tapi ibu terima kasih Bu atas waktunya, terima kasih sudah bisa membersama kita juga. Mudah-mudahan memberikan kesehatan, ibu menjaga kesehatan, bisa tuntas lulus sampai PGP menjadi guru tunggal. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu. Semangat ya. Sama-sama Bapak. Barusan kita sudah berdiskusi juga dengan aktor atau rekan sejawat Pak Ujang ya. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali Pak Ujang sudah bisa melibatkan rekan-rekan sejawat dalam proses pembuatan aset, sudah bisa berkolaborasi dengan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan atau visi misi sekolah ini bisa dapat tercapai sesuai keinginan untuk sekolah. Nah, Ojang selanjutnya kita akan ke diskusi mengenai persiapan panen nanti belajar. Tentunya dalam panen ini pasti ada beberapa hal yang dipersiapkan. Apalagi hasil nyata atau karya kami yang sudah dilakukan selama ini tidak tapi sudah dibuat ya. Nah, ide Bapak untuk mempersiapkan panen hasil belajar pada waktu itu bagaimana itu? Untuk persiapan panen karya di antaranya kami sudah ada pengurusannya Pak, panitiaan untuk panen karya. Kemudian kami juga sudah melakukan pertemuan virtual Pak untuk membahas panen karya. Kemudian sudah dijadwalkan juga latihan Pak, itu jadwal latihan. Karena yang kami akan persiapkan yang akan pamerkan itu diantaranya menyiapkan untuk pameran dan penampilan juga Pak. Penampilan ada kami akan melakukan latihan juga Pak.
untuk penampilan tersebut. Nah kalau yang akan dipamerkan atau yang ditampilkan apa aja nih? Untuk yang dipamerkan diantaranya produk hasil belajar siswa ya Pak, terutama hasil P5, kemudian hasil pembiasaan juga, itu kan ada pembiasaan, ada hasil dari program, ada program literasi juga, ada yang menampilkan buku, menampilkan makanan-makanan juga daerah Pak. Untuk penampilannya ada penampilan angklung, ada pemilih kuku, penembang kuku, kemudian ada senam P5. Gitu ya. Berarti sudah persiapan banyak sekali ya. Lumayan Pak. Bagaimana persiapannya? Persiapannya Sudah sekitar berapa persen? 30% kayaknya Pak. 30%. Oke, tapi sudah ada gambaran Pak. Ada gambaran ya. Nah tentunya kalau untuk tadi kan Kojang akan memamerkan karya siswa yang Kojang akan bawa P5 itu mungkin tadi berita seperti ada pot ya Pak, pot dari aqua bekas, kemudian dari dari jagung itu Pak, dari apa nih, pelepah, bukan pelepah, jagung, dari kulitnya, bukan kulit, kayak gitu. Jagung. Iya, nanti bisa saya tampilkan Pak. Nanti saya perlihatkan di sini. Kemudian ada juga wayang itu Pak, wayang dari kardus juga. Itu hasil P5 ya, juga. Iya, masih hasil P5 juga. Ya mempersiapkan intinya apa yang dipersiapkan nanti itu kayak seni juga ya dibawa ya. Apalagi Kojang kemarin banyak tuh ya pembelajaran menggunakan digitalisasi, mungkin saja nanti dipamerkan di sana. Bisa saja dipamerkan, dicoba, oh begini cara praktek pembelajaran yang saya miliki itu. Mungkin bisa responden yang nanti di sana bisa mencoba seperti ini, bisa berbagi juga di sana. Oke Kojang, terima kasih sudah bercerita mengenai persiapan penelitian belajar. Nah, akhirnya kita diakhiri dalam dari pendampingan ini. Saya ucapkan terima kasih telah Kojang bisa berbagi praktik baik dan menceritakan bagaimana Kojang selama 6 bulan dalam proses penelitian guru tunggal ini bisa berjalan dengan lancar, mengikuti semua prosesnya. Apalagi Kojang tadi sudah menceritakan juga apa yang harus ditingkatkan dalam kompetensi sebagai guru juga. Bahkan Kojang sudah sampai ke mudah-mudahan Kojang juga bisa memberikan kelancaran juga ya. Dan berarti bertemu lagi 2 kali loka ya. Mudah-mudahan kita ketemu di sana ya Kojang ya. Dan tetap Kojang harus semangat memanfaatkan sumber daya sekolah, apalagi sekolah SD yang tidak banyak aset-aset yang betulnya dikembangkan ya. Apalagi sekarang yang orang tua itu ya bisa alumni gitu ya. Terus lingkungannya sangat dekat ke pusat pemerintahan, sehingga mudah untuk menentukan bagaimana kalau yang sekolah yang jauh ya, itu bukan kesulitan juga untuk proses pembelajaran. Nah selanjutnya Kojang, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sampai bertumbuh lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.